Selamat pagi, shalom. Pagi hari ini kakak senang sekali berjumpa dengan adik-adik dalam sekolah minggu ya. Sekolah minggu online, masih online nih yang tidak bisa berangkat ke gereja. Nah, pagi hari ini Kak Uli akan mengajak adik-adik bersama untuk ibadah sekolah minggu ya. Kita akan memuji Tuhan bersama, kemudian kita akan mendengarkan cerita, juga berdoa. Nah, pagi ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Yuk, kita akan menyanyi dengan penuh sukacita. Adik-adik bisa bangkit berdiri nih. Ya, bisa bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Oke? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena saat pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan lagi untuk kami bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah baik kepada setiap kami. Tuhan sudah sayang dan mengasihi setiap kami. Dan saat ini kami mau bersyukur kepadamu dengan kami mau menyembah, memuliakan Tuhan. Berkati kami Tuhan, juga kakak yang melayani dan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hati kami bersuka cita memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang ini cuaca mulai apa itu? Rintik-rintik. Iya, hujan ya. Tapi hujannya itu nggak tentu. Kadang sore, ya malam. Tapi kalau di tempat daerah kakak nih, daerah atas, itu pagi, siang belum kena hujan. Nah, adik-adik mungkin di sekitar rumah adik-adik itu sudah mulai hujan. Nah, kalau biasanya mulai hujan ini cuaca gimana? Dingin ya, dingin. Nah, yang suka kadangan alergi itu suka pilek loh, pilek. Nah, sekarang kalau misalnya sedang berada di luar atau lagi di sekolah, berangkat ke sekolah, jangan lupa pakai mantel ya. Kalaupun tidak hujan, mantel selalu dibawa ya, selalu dibawa. Terus kalau pas sedang hujan, gak usah keluar dulu, gak usah pergi dulu, nunggu sampai hujannya reda ya, karena akibat hujan itu kadang tubuh kita jadi lemah, bisa sakit. Oke? Oke, sekarang kita lanjutkan pujian lagi yuk. Kita nyanyi lagi, kita mau nyanyi dengan penuh sukacita karena hati kita penuh dengan sukacita. Kita memuji lagu pujian Happy Ya Ya Ya, Happy Ye 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 ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Tetap berdiri berarti ya, masih berdiri ya. Kita berdiri lagi, Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Happy ya ya ya
Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tahu ceritanya apa ya nanti firman Tuhan yang akan disampaikan. Nah, adik-adik bisa duduk dengan baik, tidak jalan-jalan ya ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu ini dulu yuk. Lagu Ku Buka Alkitab ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Gitu ya lagunya ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini yuk. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, cerita dari Alkitab. Tuhan Yesus berkati kami sehingga kami dapat duduk dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan yang disampaikan kami dapat mengerti. Tuhan Yesus berkati setiap kami, juga Kak Jessica yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Jessica, aku tuh mau cerita. Tentang siapa? Tentang kamu? Bukan, itu yang bikin beda. Jadi tuh aku itu ceritanya dicurhati sama Pepe. Kenapa Pepe? Pepe itu galau. Tahu galau nggak Kak? Tahu, bingung. Lah kenapa tau kok sampai dia itu galau? Soalnya tuh gini loh. Jadi tuh dia itu disuruh sama Pak Brengos buat ngomong hal yang sebenarnya tuh nggak betul. Maksudnya gimana? Gini loh, Pepe itu dipeseni sama Pak Brengos. Katanya kalau ada temannya Pak Brengos tuh datang, Pepe suruh bilang Pak Brengos itu tidak ada. Pak Brengos itu lagi ngerjain yang penting-penting di luar. Oh, padahal Pak Brengos sebenarnya ada ya? Ada, tapi dia cuma nggak mau ketemu sama orang itu. Pak Brengos lagi males. Oh, males. Ya. Nah, tapi itu masalahnya. Pepe disuruh bohong. Pepe disuruh bilang aja kalau Pak Brengos tidak ada. Padahal aslinya Pak Brengos ada. Oke. Jadi Pepe gimana dong? Lah nggak tahu itu. Dia cuma cerita kalau dia tuh bingung. Wah, mau ketemu sama temennya itu masih besok-besok katanya. Oke. Ya memang ya Mera-Meri ya. Orang itu kalau disuruh-suruh ngelakuin hal yang nggak betul itu tuh kadang-kadang tuh ada yang nurut, tapi ada juga yang nggak nurut, ada juga yang galau. Iya, seperti cerita tentang Daniel. Mau tahu? Itu kan temennya Sadrak, Mesak sama Abednego ya toh, yang dibuang di Babel itu ya toh. Betul. Nah, kemarin itu kan bukannya Sadrak, Mesak dan Abednego itu barusan bebas dari dapur api. Dapur api loh Kak, dapur api. Betul. Sadrak, Mesak dan Abednego bebas dari dapur api. Dan ternyata Daniel pun juga menghadapi suatu perkara.
yang membuat dia tuh harus memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mau tahu ceritanya? Merah Mary mau? Mari kita dengarkan bersama-sama ya Kak Jessica ya. Oke adik-adik. Jadi waktu itu Daniel sangat terkenal di dalam istana sebagai orang yang pokoknya jempolnya tuh banyak sekali. Masa Daniel punya jempol banyak? Enggak sih Merah Mary. Maksudnya dia itu pinter, dia itu keren, dia itu cerdas dan bisa mengerjakan semuanya. Weh hebat tenan jempol hebring. Iya, tapi yang paling penting adalah dia itu tahu siapa yang membuatnya menjadi luar biasa. Yang membuat Daniel menjadi luar biasa tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan sendiri kan, benar kan? Betul. Tapi ternyata meskipun Daniel itu taat, Daniel itu pandai, Daniel itu sopan, tetap punya musuh. Ada orang-orang yang tidak suka. Oh, sama Daniel? Iya. Tidak suka, ya udah Daniel diemin aja. Loh sudah, tetap taat sama Tuhan, tetap baik sama raja. Tapi orang-orang yang nggak suka itu mulai cari perkara. Lalu orang-orang yang jahat ini mulai berkata kepada raja, Tuan Raja, buatlah sebuah undang-undang, sebuah peraturan. Peraturan apa Merah Mary? Kalau ternyata ada yang nggak nurut untuk menyembah patungnya punyanya Tuan Raja, orang itu akan dimasukkan ke dalam tempat yang banyak binatang buasnya. Binatangnya apa? Tak tebak, mesti semua pada tahu. Wow, gitu loh bunyinya. Oh, badannya besar gitu ya Merah Mary? Giginya tajam, terus itu rambutnya hawuk-hawuk. Oh, aku tahu Merah Mary itu pasti singa kan ya? Betul. Lalu karena Daniel sudah bertekad untuk tidak mau menyembah siapapun selain Tuhan, Akhirnya orang-orang jahat itu mengadukan Daniel kepada Raja Darius. Terus rajanya gimana itu ya teman-teman ya? Raja Darius merasa sedih, merasa takut, bukan takut ya, tapi dia merasa gak enak hati karena dia tahu kalau Daniel itu orang yang hebat. Tapi raja kan memang sudah membuat peraturan. Siapapun yang tidak menyembah akan masuk ke gua singa. Oke, ya sudah dibuat nih keputusannya. Apakah Daniel tiba-tiba berkata, enggak, aku mau menyembah patung deh? Enggak, dia tetap kalau udah Tuhan ya Tuhan. Oh betul sekali Merah Mary. Jadi Daniel bilang kepada Raja Darius bahwa dia tetap akan menyembah Tuhan yang hidup. Waktu itu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Di dalamnya kan banyak singa-singa buasnya. Betul. Tapi lihat, yang di sini kita mau belajar adalah ketika Tuhan melihat kita itu taat, setia, dan berani bersaksi buat Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Tuhan akan membela kita seperti yang dia lakukan kepada Daniel. Mau tahu enggak apa yang terjadi di dalam gua singa? Ya. Apakah ada pakaian yang robek Merah Mary? Tidak. Apakah ada yang terluka di situ? Tidak. Berarti Daniel aman sentosa ya? Singanya kenapa ya kok bisa begitu ya? Nah itu singanya tuh nggak pengen makan Daniel. Jadi tuh ya cuma keliling-keliling aja ngelilingi Daniel, tapi ya nggak mau ganggu, nggak mau makan. Ya pokoknya baik-baik aja semua di dalam. Sampai Raja Darius itu saking takutnya kalau Daniel itu dimakan oleh singa-singanya, dia suka bertanya, Daniel, kamu baik-baik? Daniel, kamu masih oke di dalam? Iya. Lalu Daniel menjawabnya gimana Merah Mary? Aku baik, aku sehat, aku tidak terluka sedikit pun. Karena singa-singa itu dijaga oleh Tuhanku. Mulutnya seperti dikunci. Gitu ya. Sehingga singa-singa itu tidak mencelakakan Daniel. Dan
Raja Darius bisa melihat kalau ternyata sekali lagi ya, Allah yang dimiliki oleh Daniel adalah Allah yang Luar biasa. Aku jadi pengen nyanyi itu loh Kak. Dikit aja sepotong. nyanyi yang apa? Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada. Tuhan yang kita punya bukanlah Tuhan yang ini, Tuhan yang nggak sayang sama kita. Betul, Tuhan sangat menyayangi kita semua. Dan ketika Raja Darius melihat bahwa Daniel dilindungi, maka Raja Darius mengatakan mulai hari ini dia akan juga mempercayai Allahnya Daniel. Dan yang jahat-jahat itu gantian. Kena akibatnya. Apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam gua singa. Terus kali ini singanya jadi pengen makan mereka. Gitu deh. Danielnya selamat. Betul. Itu karena Daniel punya keteguhan hati ya. Daniel punya kemauan untuk tetap menyembah Tuhan dalam kondisi apapun. Seperti yang Tuhan katakan kepada kita lewat ayat super. Aku mau baca dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15a. Sebab engkau harus menjadi saksinya. Bersaksi ki angel loh Kak Jessica. Nggak kok Mary. Seperti yang tadi kamu cerita sama kakak. Kalau Pepe bingung, Pepe dah tahu apa yang betul, apa yang salah. Pepe harus berani mengatakan yang betul. Itu ya termasuk ndak nyontek, ndak jahat sama temen, suka bernyanyi, suka nulis tentang kebaikan Tuhan tuh ya bersaksi. Iya Mary, kita semua bisa. Anak-anak yang masih kecil pun bisa. Adik-adik yang di rumah pun juga pasti bisa. Oke teman-teman, mari kita tetap yakin kalau kita tuh bisa loh jadi saksi Tuhan. Karena jadi saksi Tuhan itu jempol keren. Oke, kita mau berdoa dulu Mary. Mari teman-teman di rumah kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan baik pada kami. Kami diberi roh keberanian untuk terus menjadi saksi Tuhan. Tolong kami mengatakan yang benar. Tolong kami mau bercerita kalau Tuhan baik, Tuhan mengasihi kami, Tuhan peduli pada kami. Tolong kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang mampu memberikan dampak. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, aku sudah selesai. Besok aku mau ketemu Pepe untuk bilang-bilangin supaya kita bisa jadi saksi yang oke, saksi yang Oke teman-teman, sehat yo. Ini soalnya kan banyak musim batuk dan pilek. Teman-teman jangan lupa jaga kesehatan. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya teman-teman. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik semuanya. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kak Jessica. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik bisa dapatkan dari cerita yang disampaikan tadi? Oh iya, kita belajar apa untuk apa? Bersaksi. Kita mau jadi saksi bagi sesama kita, bagi orang lain. Bisa melalui kehidupan kita hari lepas hari. Di sekolah kita bisa jadi saksi bagi teman-teman kita. Kita bisa jadi berkat bagi mereka. Ya. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini tanda syukur kita kepada Tuhan, terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau berikan persembahan itu buat Tuhan melalui gereja kita. Persembahan yang kita akan berikan itu dapat adik-adik berikan langsung ya, dimasukkan ke amplop, langsung diantarkan ke gereja ya. Kemudian atau ke TU juga bisa ya Nak ya. Kemudian bisa ditransfer di kolom deskripsi yang ada di situ ya, di layar ya. Yuk, kita akan berdoa.
untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami selalu Tuhan berkati melalui usaha pekerjaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati orang tua kami, sehingga berkat Tuhan boleh Tuhan terus curahkan bagi orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tanda syukur kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat buat gereja kami juga di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah mau di penghujung sekolah minggu nih. Mau selesai ibadah sekolah minggunya. Ya adik-adik, tapi sebelumnya kita mau nyanyikan dulu loh ya lagu pujian seperti yang cerita tadi loh, bersaksi ya, bersaksi terus sampai Tuhan datang, gitu lagunya ya. Yuk kita nyanyikan lagi dengan semangat, dengan penuh sukacita. Oke, mari kita nyanyikan sama-sama. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang, sekali lagi, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, adik-adik, sekolah minggu kita udah selesai ya. Sekolah minggu secara online loh. Tapi adik-adik kalau sekiranya bisa ke gereja, ibadah sekolah minggu gereja, monggo, ayo silakan datang ke gereja ya. Tapi kalau adik-adik sekiranya nggak bisa datang karena kurang enak badan, bisa ikut sekolah minggu secara online ya. Setiap minggu nanti tetap ketemu dengan kakak-kakak yang lainnya. Yuk, terima kasih adik-adik sudah ibadah di sekolah minggu pagi hari ini. Kita ketemu minggu depan, tapi sebelumnya kita akan menutup sekolah minggu ini ya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah memberkati sekolah minggu kami pagi hari ini secara online. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan melalui firman Tuhan yang disampaikan, boleh kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang menjadi terang bagi orang lain, saksi bagi orang lain. Dalam keadaan apapun kami bisa menjadi saksi bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk belajar kami, sekolah kami 1 minggu mendatang. Kiranya Tuhan memberkati menjadi anak-anak yang mau belajar dan disiplin. Kami juga teringat pada orang tua kami, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Yang mau ulangan mungkin ada ulangan minggu depan, tetap semangat untuk belajar. Oke adik-adik, terima kasih. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.